Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Ku akan selalu menjagamu. Ya begitulah pokoknya saya bahas. Udah gitu hidup di kos-kosan nih rawan konflik gitu kan. Ya pintu kamar kosnya ada 6, saking listriknya cuma satu. Berebutan listrik kan kita ya. Siang-siang lagi nyetrika gitu, tiba-tiba listrik mati. Ibu saya lagi anak-anak nonton TV gitu, tiba-tiba listriknya mati. Ibu saya sering ngomel tuh, "Boy, siang-siang nyetrika baju on, ibu yang on, ibu keluar berantem." Padahal waktu itu lagi ada penggilingan mati lampu. Selamat malam Pak Guru, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Brian Fomini. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Nah, ngomong-ngomong tentang pandemik. Nah, sekarang ini di masa pandemik, kita dianjurkan pemerintah untuk melakukan social distancing. Yang dimana orang lain itu social distancing menjaga jarak, saya menjaga orang punya jodoh. Nah, selama pandemik juga kita disuruh untuk sekolah online. Tetapi di daerah saya itu offline, lain dari yang lain. Sinyal aja di sana itu GSM, geser sedikit mati. Tetapi saya begini-begini, saya juga punya pacar. Tapi karena corona kita sekarang lagi LDR. Saya di Kupang, dia di pelukan orang lain. Ibu tahu nggak perbedaan corona sama Ibu Nita? Kalau corona stay at home.
Kalau Ibu Nita, stay with me. Halo guys, perkenalkan beta aku nama Steny Salomo Bukaleka dari kelas 11 IPS 2. Saya mau menang. Jadi saya dapat julukan manis itu pas saya masih di Sumba. Waktu saya lewat di cewek-cewek banyak nih. Manis, manis kan. Ganteng, ganteng. Wih. Sampai di Bali, cewek Bali. Ih, ini apa? Muka kayak pur kelapa. Ih, mundur alon-alon sah. Nih, kata teman-teman ini sekolah online. Wih, asik. Asik. Nyatanya apa? Harus bangun pagi, sebelum bangun aja sudah ada notifikasi. Masih korek-korek mata udah ada notifikasi dari itu. Terus belum lagi pas ngerjain tugas. Lagi kerja nih. Stanley, tolong beli minyak dulu. Sebentar, Mang. Kalau begitu kau terus makan ya? Iya. Good afternoon, everybody, the honorable judges and teachers. How are you today? I hope all of you have a great day. My name is Runa Kusumadewi from 11th grade of Science 2. First of all, it's a massive honor that I can have this opportunity to share one of the stories that has inspired me. As all of us know, since the beginning of the 2020, our Earth has been attacked by a contagious virus called COVID-19. This virus has caused a global pandemic which forced people around the world to be quarantined. Hello everyone, my name is Bintang Aura. I am from 11th grade of Science 1. And today I am going to tell you a story entitled Miracle Recovery. Everyone, during this pandemic, people have been struggling a lot. It held us from doing our activities normally and freely. 23.2 million people in this world has become the victims of COVID-19 and it is still increasing. But it doesn't mean we cannot do anything and just give up in the situation. We can take an example from Dorothy Robert. She is a COVID-19 survivor. Good evening, my teachers and friends. My name is Jacqueline Joan Herianto, and I am the representative of Class Ipadua. Today, I will be telling you a very inspiring story about someone during the pandemic. Now, who do you think it is? It's our teachers.
Now, before I start telling you about the story of our teachers, I just want to say that before the pandemic, life was perfect. Life was heaven. Life was wonderful without any tasks, without any books, without any assignments. We don't need them. The first 2 weeks, we only played games. We only had time to do things. But after that, gradually, we came closer to the coming months, and we also came back to school. Situasi di kala pandemi membuat kita berpikir kembali tentang apa yang terjadi di negeri tercinta ini. Banyak pekerja yang membahayakan diri hanya demi sesuap nasi, dan itu inspirasi kami untuk membuat vlog ini. Di situasi yang semakin memburuk, perekonomian pun sangat tertekan. Banyak pekerja yang dirumahkan, dan banyak yang kehilangan mata pencarian. Kita dapat melihat apa yang terjadi di bumi pertiwi. Tempat hiburan menjadi saksi atas keterpurukan dari pandemi ini. Apa yang saat ini terjadi sangatlah merugikan kita. Terlebih mereka yang di PHK karena perusahaan tak mampu mengupah mereka. Tak ada yang pernah tahu nasib yang mereka alami. Bali, pulau kecil yang dijuluki Dewata ini, menyimpan banyak sekali keindahan alam dan budaya Indonesia. Tak hanya turis domestik, bahkan jutaan turis mancanegara dari seluruh dunia memilih Bali untuk menjadi tujuan wisatanya. Ujung tombak perekonomian di Bali bergantung pada sektor pariwisata. Terdengar obrolan pedagang yang menawarkan barangnya kepada wisatawan. Juga terdengar suara canda tawa yang diselumuti desiran ombak. Namun, semua itu sirna ketika pandemi menghantui. Canda tawa dan obrolan-obrolan itu sekarang digantikan oleh sayup-sayup suara angin. Lalu lalang turis seakan nihil. Pandemi ini membuat perekonomian Bali berantakan. Pedagang-pedagang yang sebelumnya meramaikan jalanan Bali kini digantikan oleh tirai besi. Ini bukan Bali yang kukenal.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imadi Satyarijaya. Saya perwakilan dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membawakan kisah, yaitu kisah Raden Ajeng Kartini. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini, perempuan asal Jepara, Jawa Tengah ini lahir pada 21 April 1879. Kartini berasal dari kalangan bangsawan, yang merupakan putri dari Bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryu Susoningrat dan M.A. Ngangsirah. Cerita singkat kisah cinta Bung Tomo dengan Sulistina di balik pertempuran Surabaya. Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo, adalah pemimpin pertempuran Surabaya November 1945, di mana ternyata di balik pertempuran tersebut telah bersemi kisah cinta antara Bung Tomo dengan seorang gadis asal Malang bernama Sulistina. Semua ini berawal dari Bung Tomo yang pada saat itu berperan sebagai pemimpin pertempuran dan Sulistina yang menjadi anggota PMI Cabang Malang yang diutus ke Surabaya. Selamat pagi yang terhormat Ibu Nita selaku Dewan Juri. Perkenalkan, saya Jessica Noviana, perwakilan dari kelas 12 IPS 3. Di sini, saya akan bercerita tentang pahlawan yang terlupakan. Beliau adalah orang pertama yang menentang kolonialisme di Hindia Belanda, dan juga orang pertama yang mencetuskan konsep negara Indonesia di dalam bukunya yang berjudul Nardi Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan mengajak kalian kembali ke masa lalu. Awalnya perjuangan beliau dimulai pada saat beliau bergabung dengan organisasi ISDV, yang kemudian berubah nama menjadi PKH, atau Partai Komunis Hindia. Mendengar kata komunis, pasti kalian memiliki prasangka yang buruk. Tetapi, pada saat itu, beliau bergabung dengan organisasi tersebut murni untuk mensejahterakan rakyat pribumi. Di sisi lain, Belanda pada saat itu menganggap beliau sebagai tokoh yang meresahkan. Jadi beliau diasingkan ke Belanda. Di Belanda, beliau bergabung dengan Partai Komunis Belanda. Kemudian beliau menciptakan buku yang berjudul Nardi Republik Indonesia. Buku tersebut menjelaskan akan adanya perang Pasifik antara Jepang dan Amerika Serikat yang tentu saja merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk melakukan revolusi dan melawan Belanda. Singkat cerita, pada saat beliau kembali ke tanah air, Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu beliau menganggap Soekarno dan Hatta lemah karena memilih jalur perundingan agar Indonesia diakui di mata internasional.